subhana man ba'ada qauman fi hadi qurbihim wa qarraba qauman min ghairi bu'dihim. Maha suci Allah yang telah menjauhkan orang dalam keadaan dekat dan mendekatkan orang min ghairi bu'dihim. Apa tuh? Tanpa kejauhan mereka. Dijauhkan dalam keadaan dekat, didekatkan dalam keadaan jauh. Raji' ma taqaddama lana fi syarhi qawlihi syu'aul basirah. Silakan dilihat kembali uraian kami yang telah terdahulu, yaitu syu'aul basirah. Sinar basirah, mata hati, kecemerlangan mata hati. Semua orang punya mata, tapi tidak semua orang punya mata hati. Yang punya mata hati sangat sedikit sekali. Mata hati pun tidak akan melihat kalau tidak cemerlang. Tafhamul mas'alata ala asliha, kamu akan bisa memahami persoalan ini dari akarnya secara tuntas. Wa haqqu hadzal hikmati an tataqaddama 'ala allati qablaha, dan hikmah ini ya perlu didahulukan daripada yang sebelumnya. Li'anal qurba sabiqun 'alal wusul walamma tarattaba 'ala dzikril wusul min dzikril waridat wal amru qarib wallahu taala alam. Li'anal qurba, karena kedekatan sabiqun 'alal wusul. Kedekatan itu mendahului pencapaian. Dekat dulu baru nyampe. Kita ke Jakarta, sebelum ke Jakarta kan dekat dulu, ke Bekasi dulu, kan gitu. Bagaimana mau nyampe, nyau dekat juga enggak. Ketika masih jauh, nyampenya bisa nyampe enggak? Iya. Kalau sudah dekat pasti nyampe enggak? Yes. Kalau sudah dekat pasti nyampe enggak? Orang sudah di Bekasi, pasti kan nyampe Jakarta. Ya udah. Walamma tarattaba 'ala dzikril wusul min dzikril waridati wal amru qarib. Karena ada kaitannya ketika menjelaskan tentang kesampaian, ya perlu diurai juga tentang waridat, tentang keistimewaan, kelebihan yang merupakan anugerah dari Allah, al-waridat. Wal amru qarib, persoalannya dekat, wallahu taala alam. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu fi syarhi hadhil hikmah, al-qurbu fil jumlati ala salasati awjuh. Menurut Syekh Zarruq menerangkan hikmah ini bahwa kedekatan itu pada umumnya ada 3 kategori. Ahaduha qurbul karomah, kedekatan karomah. Wa huwa taqribul haqqi 'abdahu, yaitu Allah mendekatkan hambanya hatta yakuna musyahidan liqurbihi, supaya dia bisa menyaksikan kedekatannya itu minhu, dari Allah. Fayatawallahu duna ma siwahu, sehingga dia mempercayakan dirinya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini qurbul karamah. Ini bisa terjadi pada diri orang yang dulunya tersesat, tiba-tiba menjadi baik, ujub-ujub. Ya. Sebabnya, caranya biar Allah yang ngatur. Dari seorang pelacur langsung menjadi anggota majelis taklim yang sangat setia gara-gara kena penyakit AIDS. Mungkin nggak? Mungkin. Kata dokter mati, ternyata setelah dia tiap hari berwudu, sembahyang, munajat kepada Allah, hatinya jernih, tenang kembali, kegelisahannya hilang, sembuh penyakitnya, dan dia berkelanjutan akhirnya menjadi orang yang baik. Itu adalah salah satu qurbul karamah. Yang kedua adalah qurbul ihatah, kedekatan liputan. Yaitu apa? Ihatatul ilmi wal qudrati wal iradati wa umumi tasarruf, yaitu liputan keilmuan, kemampuan, kehendak, dan perilaku umum. Wa umum tasarruf, perilaku umum. Wa hadza huwa qurbul haqqi min 'abdihi, itulah kedekatan Allah terhadap hambanya. Jadi proses yang kedua, kedekatan seseorang pun
adalah melalui pendekatan rasional dengan keilmuan. Juga sama, bisa mengantarkan Allah kepada tingkat pemahaman ketuhanan. Tapi ini tidak otomatis. Setelah orang belajar, di penghujungnya apa? Kesimpulannya tidak ada Tuhan. Ya ada juga. Karena katanya orang yang menemukan black hole itu, Hawking itu, pada kesimpulannya, pada makalah terakhir menyatakan ya itu alam terjadi dengan sendirinya, bukan karena kehendak Tuhan, bukan apa. Gimana Pak Iman gitu tuh? Tambah pinter, tambah akhirnya tambah mengingkari Tuhan. Non? Iya, Hawking. Iya, fisikawan. Memang dia itu ya terakhir dia sudah tidak berdaya. Kepalanya udah nggak bisa digerakkan, kecuali digerakkan. Ya, dia ngasih kuliah juga hanya megang komputer aja. Pakai apa? Pakai apa namanya itu? Nulisnya di komputer, sudah kepalanya begini udah. Tapi ini masih encer. Itu teori black hole, ya, lubang hitamnya Hawking itu memang mengejutkan sekali. Tetapi pada kesimpulannya ya alam terjadi dengan sendiri. Ya kalau saya berkesimpulan bahwa alam terjadi dengan sendirinya ya nggak masuk akal nyong. Ada sistem ya, ada aturan, ada hukum yang berlaku, masa ujuk-ujuk. Mungkin gak gelas ini datang sendiri? Mungkin gak gelas ini hilang sendiri? Mana gelas? Nggak tahu. Hilang. Ada yang ngambil nggak? Nggak ada. Hilang sendiri. Sekalipun jin sama, berarti ada yang ngambil, nggak ada hilang sendiri. Ya kita harapkan sih kamu nih nambah ilmu, nambah yakin, bukan nambah ingkar. Yang ilmunya nambah, yakinnya enggak juga banyak. Itu dosa kecil semua kok. Dan Allah bisa saja mengampuni mereka. Yang iya. Ya kalau menurut syariat ya minal kabair, dosa besar, membunuh, melacur itu kok dosa besar, iya. Tetapi lihat dari besarnya ampunan Allah, semuanya kecil. Iya, artinya bahwa kita memberi harapan kepada mereka supaya jangan berputus asa, bahwa kamu ini lagi ditunggu-tunggu kapan baliknya. Iya, orang sedang sesat itu ditunggu kapan kembalinya. Ayo. Ketika ada orang mukmin bertaubat, Allah gembira lebih daripada seorang ibu kehilangan anak yang kesasar. Kayak apa wong tua nubruk anak beri nangis, Allah lebih gembira daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya itu. Jadi Ghafurur Rahim itu dimaknanya ke situ. Untuk mereka yang nekat itu dikaitkan dengan innallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya hebat. Itu ketika Ghafurur Rahim memberikan harapan kepada orang supaya segera kembali. Ngerti ya, Bli? Jangan salah paham bahwa Ghafurur Rahim itu adalah untuk mereka yang sudah lama tersesat, aja sampai nekat kepalang tanggung. Bagi saya mah dosa-dosa besar tuh ada di dalam hatimu. Kalau dosa tangan, dosa mata mah dosa kecil, dosa hati yang paling besar tuh. Iya, yaitu menduakan Allah, meniadakan Allah, atau juga menganggap Allah di bawah dirimu. Dan ketika nafsumu yang menjadi Tuhan, non barangnya mah. Oke, kita bandingkan dulu. Merasa memiliki itu dosa enggak sih? Enggak kan? Iya. Saya punya anak, punya istri, punya mobil, punya sawah. Ya, mereka memiliki punya rumah, punya jabatan, punya nama baik, punya ilmu. Ya kalau syariat mah enggak. Kalau syariat mah enggak. Syariat mah enggak. Malah justru the sense of belonging dibangun. Perasaan memiliki itu dibangun supaya orang merasa merawat, merasa memiliki. Oke. Ketika Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya milik Allah. Dapat bikinnya Allah, dapat menyempurnakannya Allah, mengadakannya Allah semuanya. Yang menciptakan Allah dan milik Allah. Yakin enggak? Kusnya mobil hilang nangis sih Rane. Iya, saya kira sepotong ayat itu saja kalau kita sudah meyakini ini semuanya milik Allah,
Sejak itu engkau tidak akan lagi pernah mengalami kesedihan.